Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Metafarm sekalian. Nah, ini tadi pohon mangga ditebang ya, protes anak ya. Kenapa ini ditebang? Ya karena ini untuk menghindari persaingan dengan pohon terdekat ya. Ini pohon alpokat ya, ini alpokatnya kecil ya. Ini bareng dengan ini. Nah, ini yang gede itu ditanamnya bareng ya, jadi 3 pohon alpokat, 1 2 3 ya, jadi ditanam bareng. Kita korbankan yang besar ya. Nah tuh sudah mulai, kita korbankan ya, karena ini kita ingin menanam di halaman ya, jadi pohonnya tidak boleh terlalu besar ya. Jadi yang cepat besar ini sudah 4 tahun ya, ini sudah mau bunga ya, tapi kita ganti ya, kita tebang. Jadi nanti kalau sudah tumbuh di sini ya, nanti kita topping dengan ini ya. Jadi kita ingin menanam di halaman, jadi pohonnya jangan besar-besar ya. Nah, kemudian itu sedang ya, kalau sedang itu boleh di pekarangan perbatasan ya, atau di pinggir-pinggir sawah itu boleh ya. Kalau ini cocoknya di lahan luas, di ladang, di kebun yang jauh dari rumah ya, karena ini kan besar ya, kalau angin bisa roboh ya, makanya kita korbankan ya. Nah kalau di halaman cocoknya ini ya, kecil ya, jadi nggak terlalu berbahaya ya, nggak bisa kalau angin ya, karena di sini sering terjadi angin. Nah kalau yang itu di pinggir ya, tidak apa-apa ya, dipertahankan. Kalau yang ini jenis alpokatnya ya cukup bagus ya. Jadi ini dengan struktur pohon yang begini kan diharapkan cepat buah ya. Ini juga kita tebang, tumbuh kita topping di sini. Nah kalau ini kita matikan, yang itu juga kita matikan ya. Jadi ini kita memang sengaja tanam banyak dari biji untuk menyeleksi mana yang kira-kira layak ditanam di halaman ya, di halaman yang tidak terlalu luas ya, yang tidak terlalu luas ya. Durian juga begitu ya, durian kita seleksi ya. Kalau durian kan kebanyakan memang pohonnya besar ya, tapi kita seleksi ya, itu yang kecil. Nah ini kita buat durian yang struktur pohonnya tidak terlalu besar ya. Nah ini ya, jadi ini diharapkan bisa ditanam di halaman ya. Nah kalau alpokat ini ya, ini bisa diharapkan bisa ditanam di halaman ya. Oke ya. Jadi kalau kita memilih bibit tergantung mau ditanam di mana. Kalau mau ditanam di kebun yang luas ya, kita pilih varietas yang bongsor seperti itu ya. Tapi karena ini di halaman ya, kita pilih varietas yang tidak cepat besar ya. Nah seperti ini, nggak cepat besar ya, dengan harapan bahwa tidak mengganggu keamanan ya, kalau hujan angin ya. Ya ini juga kalau udah tinggi dipotong ya. Nah ini kalau kita mulai dari pembibitan itu, dari kecil harus sudah mulai dibuang pucuknya ya, harus dibuang pucuknya ya. Jadi pembesarannya ini tidak ke atas ya, tapi ke arah cabang ini juga ya. Jadi kalau kita mau menanam bibit ya, ini pohon durian yang untuk di halaman ini, pilih postur yang seperti ini. Ini memang pucuknya dipotong ya. Nah ini juga nanti dipotong lagi gitu ya. Nah ini contoh juga ya, ini jeruk lemon ya, kecil ya, karena kita potong. Nah ini putsa ya, putsa ini memang sengaja belum kita potong karena
kita ingin cangkok ya untuk perbanyakan ya. Jadi kalau sudah agak tua kita cangkok di sini ya, karena ini agak langka bibitnya ya. Pusa ya, ini pusa atau anggur India. Kita juga mencoba menanam cabai yang buahnya sekaligus ya. Jadi kalau kita tanam itu nanti panennya bisa sekaligus ya, panennya sekaligus, jadi cepat ya, seperti ini ya kalau kita lihat dari sini. Nah ini musim hujan tapi bagus ya. Ini juga, jadi ini percobaan pertanian yang kira-kira berbeda dari yang lain lah ya. Jadi kalau kita nanam cabai itu jangan lihat daunnya tapi lihat buahnya ya. Sambil contoh, nggak apa-apa nggak ada daun, yang penting ada buahnya ini kan. Tuh. Jadi seperti itu kira-kira ya. Kalau kita ingin berkebun ya, kita harus memilih bibit yang sesuai dengan kondisi ya, kondisi lahan kita ya. Kalau ini nanti berhasil bisa buah dengan tinggi yang kira-kira 1,5 meter itu sudah bagus ya. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.